Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu refleksi dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Widodo. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Sojo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Kaitannya dengan pendidikan, oleh Ki Hajar Dewantoro dijelaskan bahwasannya pendidikan adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, yang mana tumbuh kembang kebudayaan itu juga ada pengaruh yang positif dari upaya pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu ada dua, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan offloading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yaitu berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, yaitu merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti bebas mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan yang menuntun yaitu dari sosiokultural. Kekuatan sosiokultural menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar, sedangkan pendidikan akan menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi, tetap sesuai dengan kodrat anak yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru.
Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Yajar Dewantoro juga menjelaskan bahwasannya budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, melestarikan sosiokultural yang ada di daerah, membekali keterampilan abad 21, dan juga penanaman budaya religius. Penerapan strategi dan model pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian juga budaya salam, senyum, sapa, gotong royong, berbahasa yang santun, melestarikan kesenian lokal, tari, tembang, dan peduli sesama. Keterampilan abad 21 yaitu 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Kemudian penanaman budaya religius yaitu pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, beramal, dan juga memperingati hari besar agama-agama tertentu. Bisa juga misalnya hari kurban, ikut berkorban bersama di sekolah dengan dibimbing oleh guru. Di sini demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Salam guru penggerak. Saya akan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan tembang mocopat dadang gula pengantin anyar laros belok patet 6. Kang sinebut pahlawan sejati, asmane Ki Hajar Dewantoro, ingkang kondang semboyane dadosna dwijatuh ing ngarsa sung tulodo yakti ing madya mangun karsa cipta rasanipun saged ambangun karya pungkasane ya tuturi handayani pendidikan
Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanaken nami kula Winanti Wahyuni Jagat, kelas 6 absen gangsal. Enten mriki kula badhe ngaturaken dongeng kang irah-irahe dumadining rawa pening. Hei kanca-kanca, riniya tak donengke sing irah-irahe dumadining rawa pening. Tapi ana syaratnya ya, kowe kabeh padha lungguh sing anteng lan ngrungokne nggih. Nggih. Dalam pelaksanaan implementasinya tentunya ada tantangan dan juga hambatan. Salah satunya, kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, globalisasi, dan juga pemahaman unggah-ungguh bahasa Jawa. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan yang menunjang pembelajaran bagi siswa yang tentunya relevan dengan tugas guru. Adanya globalisasi tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tentu kita perlu waspada terhadap isu-isu negatif dan memberi pemahaman pemanfaatan TIK dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana unggah-ungguh bahasa Jawa biar menjadi bahasa yang baik, yaitu membiasakan berbahasa sesuai dengan tataran aturan yang benar. Berbahasa kromo dengan orang yang lebih tua, berbahasa ngoko dengan sejajar atau sesama teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.